Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, RI memilih Jawa Tengah sebagai provinsi pertama penyelenggara sosialisasi dan asistensi RB tematik, dan perubahan roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai tahun 2024. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, Jateng bisa jadi lokomotif jalannya RB tematik. Anas mengatakan, Jateng dipilih menjadi provinsi pertama asistensi RB tematik, bukan tanpa alasan. Dipilihnya provinsi yang dipimpin Ganjar selama 2 periode itu, karena sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, SAKIP, dan reformasi birokrasinya mendapatkan nilai A. Jawa Tengah kan SAKIP-nya sudah nilai A, begitu juga RB-nya nilai A. Harapan kami nih, RB tematik, kami bisa jalan. Harapan kami nih, kami bisa jalan, dan daerah-daerahnya ke depan bisa menjadi lokomotif untuk bisa memberikan contoh dan bergerak di dalam reformasi birokrasi, khususnya RB tematik, tegasnya, seusai acara di Gradika Bakti Praja, Kamis, tanggal 30 Maret tahun 2023. Ditambahkan, RB tematik merupakan strategi baru dalam roadmap RB tahun 2020 sampai tahun 2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan 4 tema pelaksanaan RB tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden. Adapun prioritas dan aktual Presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri, PDN, dan pengendalian inflasi. Konsep RB tematik, terang Anas, juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut, maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan, serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Jadi kalau ingin nilai RB-nya naik, berarti kemiskinannya harus turun, penanganan stuntingnya harus bagus, kemudian investasinya harus naik dan digitalisasinya harus jalan. Dan hari ini kegiatan di Jawa Tengah adalah kegiatan pertama yang kita gelar setelah roadmap RB kami perbaiki, dan lebih fokus ke RB tematik. Kami akan lakukan pendampingan untuk rencana aksi sampai besok, tandasnya. Diketahui, predikat tersebut bukan yang pertama kali diperoleh oleh Jateng. Sebelumnya, provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini sudah 5 kali mendapat predikat A pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, SAKIP, berturut-turut sejak 2018 lalu. Tahun lalu penghargaan diterima langsung oleh Ganjar dari Menteri PAN-RB RI, Abdullah Azwar Anas, di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 6 Desember tahun 2022. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi terobosan Menpan RB tersebut. Kalau spiritnya, saya terima kasih sama Kementerian PAN-RB. Pak Anas sudah memberikan brief kepada kami kalau semua dikerjakan gak selesai, sekarang tematik aja. Saya kira tema ini menjadi tema yang cukup penting, rasional, dan kami bisa targetkan untuk bisa dicapai, ujarnya. Menurut Ganjar, reformasi birokrasi di Jawa Tengah selalu dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Itu dibuktikan dengan SAKIP dan RB Jateng dengan raihan nilai A. Kedatangan beliau hari ini memicu kami semuanya untuk bisa memperbaiki keadaan. Kalau yang disampaikan beliau yang saya tertarik, kalau mau konsultasi enggak usah ke Jakarta, ini nomor teleponnya. Itu hematnya, sangat luar biasa. Maka sebenarnya banyak hal yang bisa kita mudahkan, kenapa kita persulit, tandasnya. Dengan demikian, target Ganjar untuk terus berbenah di bidang reformasi birokrasi sudah tercapai. Ganjar sempat menargetkan untuk bisa dapat double A, jadi AA. Berdasarkan tekadnya tersebut ia mengajak jajaran terkait di Jateng untuk belajar dari tempat lain agar bisa mencapai target. Target tersebut terbukti dengan berjalan di Jateng dengan membangun puluhan mal pelayanan publik, MPP. Ganjar menargetkan 100% dari 35 kabupaten, kota se-Jateng memiliki MPP sendiri. Maka saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada mal pelayanan publik, segera buat.
Itu tidak sulit dan hanya butuh mau saja untuk melakukan itu, terangnya. Sejauh ini, hingga 2023 Jateng telah memiliki 28 MPP yang tersebar di berbagai wilayah. Di antaranya MPP Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Surakarta, Karanganyar, dan Kota Salatiga. Kemudian Kota Magelang, Kota Semarang, Kendala, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap. Ditegaskan, dalam reformasi birokrasi, yang terpenting adalah memberikan pelayanan dengan baik dan optimal. Salah satunya dengan pemanfaatan mal pelayanan publik yang ada. Tapi intinya birokrasinya mesti direformasi, pelayanannya harus lebih baik. Maka, saya minta untuk Jateng seluruh kabupaten, kota yang belum punya MPP, segera buat. Itu tidak sulit, hanya butuh mau saja untuk melakukan itu, papar Ganjar. Tak kalah penting, beber Ganjar, pemerintah harus memperhatikan sektor investasi, penurunan angka kemiskinan, dan digitalisasi. Itu semua juga perlu mendapat perhatian, tandasnya.